Ibu bapak, saudara-saudari, oma opa, dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali datang ke gereja kita di paroki masing-masing untuk merayakan ibadat Jumat Agung. Ibadat yang mengajak kita untuk merenungkan betapa Yesus menjadi korban dari kesalahan dan kelalaian serta dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Hari ini sebelum kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan bagi kita, Yesus manusia yang mau memberikan hidupnya, menanggung seluruh dosa-dosa kita sampai mati, kita akan diajak dengan melihat sebuah film yang berjudul tentang The Power of Hoax, kekuatan dari sebuah berita bohong. Film ini bercerita tentang bagaimana beberapa kelompok seseorang itu tidak suka dengan beberapa orang yang berbuat benar. Lalu dia menciptakan sebuah berita bohong untuk menyingkirkan orang benar ini dengan memutarbalikkan fakta, menyebarkan berita-berita hoax, dan membuat kekeliruan menjadi sebuah kebenaran, dan itu dipercayai oleh semua orang. Mari kita saksikan bagaimana film ini dapat menyentuh pengalaman pribadi kita. Selamat menyaksikan dan selamat merenungkan. Bu, Iya Pak. Bapak tak keliling kampung menyapa warga, ya? Iya Pak. Ya, nyapu jersey, ya? Iya Pak, hati-hati loh Pak. Pak Dargo, mau kemana Pak Dargo? Ini cuma mau jalan-jalan. Oh ya. Bangun Mas Robi. Iya ini. Ape. Yes, tak tinggal dulu ya. Oh ya Pak Dargo, silakan Pak Dargo. Mbak Ni, si Mbah, monggo. Lah, Pak Dargo, ngapain sampean di sini? Anu Sampean minta dipotong. Waduh. Oh jangan dong Mas, saya dipotong. Sampean iki kurang ajar. Loh, belum juga ngapa-ngapain, gak kurang ajar toh. Tadi itu aku mau ngetuk pintu rumahmu, terus aku ada lihat ular telusur-telusur gitu Mas. Walah, alasan. Kamu itu ya dari pintu depan, ndak dari belakang seperti ini. Kalau tadi ularnya aku biarin masuk ke situ, kamu bahaya loh. Orang ditolong kok malah marah-marah. Ya kalau mau diperkarakan nggak apa-apa, tapi jangan. Sebenarnya gini loh Sekar, ada sesuatu yang harus aku pertanyakan sama kamu, ada yang aku harus obrolin sama kamu, dan itu sangat penting banget. Jadi aku boleh masuk? Pak Dargo, saya ini janda dan di rumah ini tidak ada orang lain selain saya. Kalau mau bertamu, bukan seperti ini caranya. Sudah. Waduh. Walah. Mbak Sekar, untuk sekarang ini lebih bersemangat lagi. Tegar dan sabar menghadapi cibiran orang-orang yang tidak suka dengan Mbak Sekar. Harus segera diproses. Mungkin cibiran dan nyinyiran itu nggak akan pernah ada. Kalau waktu itu saya juga ikut tewas saat kecelakaan. Seperti nasib Mas Yohan, almarhum suami saya. Mbak Sekar jangan berkata seperti itu. Maaf ya Mbak Sekar. Wah, ini bikin minumnya kelamaan ya. Buat minum saja kok ya lama toh Bu. Ya. Ya gimana toh Pak? Ya ini gini aja. Gini Bu. Silakan diminum Mbak. Saya rasa untuk urusan PKK Ya. dan juga curhat-curhat, mendingan Mbak Sekar ini curhatnya sama Ibu dan ngobrol sama Ibu. Ya. Kan lebih enak Mbak Sekar, bener kan? Ya. Yang sabar ya Mbak ya. Anggap ini sebagai pembelajaran supaya kita ini bisa lebih kuat. Fotonya aku kirim WA sekarang ya. Pokoknya dibuat bagus, dibikin hot. Berapa lama tuh? Hah? Lama amat? Masa ngerjain gitu doang seminggu? Katanya mahasiswa perkomputeran, masa ngerjain segitu aja lama banget? 4 hari? Iya, berapa yang kayak begitu? Berapa duit? 400.000. Mahal banget. Korting lah, korting. Iya. Ya udah. 400.000 4 hari ya, harus kelar. Oke? Jangan main-main loh. Oke. Sip. Proyekan lagi.
Mampus. Mampus. Wah. Wah. Wih. Baratna. Duduk dulu. Wah, maaf loh. Saya nggak tahu. Lah, yang pintu depan nggak dikunci, saya langsung masuk aja. Oh. Iya. Itu tadi lagi olahraga apa mukulin siapa kok kayaknya dendam sekali? Saya itu ngantem misi Sekar itu. Saya benci banget sama janda satu itu. Lah kenapa? Mas Dargo, ini saya tak ngomong ya. Nah. Gini loh. Jenengan itu kan sudah lama menduda. Ya toh? Terus Sekar itu kan sudah lama menjadi janda. Mbok ya, jadian aja kan pasta. Ya kan? Kok seperti suaranya Pak Saleh ya? Masuk, kita di ruang tengah. Nih, ini bisa menjadi berita yang heboh. Ini kan fotonya Sekar sama Pak RW lagi ngobrol di teras. Apanya yang heboh? Foto ini bisa kita utak-atik dan mereka akan terlihat seolah-olah lagi ngobrol di dalam kamar hotel. Dan ini nih, bagian Pak RW nih, bisa kita utak-atik juga seolah-olah tidak pakai baju. Pertanyaannya, Nyoh. Emang kamu bisa? Aku ini punya tim ahli khusus yang menangani tugas-tugas spesial seperti ini, Pak. Hebat. Ya, memang bilang hebat sih nggak cukup ya, Pak. Kita butuh ini. Pak Saleh, gampang. Sudah tenang saja. Dengar ya. Saya dan beberapa pebisnis di RW ini, bahkan di kampung-kampung sebelah juga, siap menggelontorkan dana berapa saja untuk melakukan gerakan ini. Sepertinya ini akan berhasil melengsarkan Prasojo itu dari kedudukannya sebagai ketua RW. Saya lihat di sini bahwa dana RW itu kurang dimanfaatkan bagi warga, Pak. Maksud Pak Hendra? Nah, salah satu contoh, Pak. Setiap kali ada pertemuan warga, pasti ada makan-makan. Itu kan pemborosan, Pak. Dan tidak memberi manfaat apapun bagi warga. Kalau itu ditiadakan, itu bisa besar kemungkinan membuat gejolak di masyarakat. Ya, tentu saja tidak, Pak. Apabila dana itu dialihkan pada hal yang berguna bagi masyarakat. Pak Hendra, kalau ngomongin tentang hal yang bermanfaat bagi warga, kakek dari kakek kami, dari lahir di sini, terus menghabiskan hidupnya di sini. Ya jelas kami ini yang paling ngerti bagaimana warga di sini. Pak Hendra mah nggak usah sok-sokan bijak gitu deh. Maaf, Pak. Maaf. Ya, kalau saya sih terserah kebijakan Pak Prasojo saja sebagai RW. Tapi kalau sampai Pak Prasojo menyetujui usul dari Pak Hendra, artinya ada 2 catatan. Yang pertama, Pak RW lebih membela Pak Hendra yang sebenarnya pendatang di RW kita. Dan mengesampingkan kita-kita yang asli warga RW sini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, warung yang ada di RW ini adalah warung yang menyediakan semua konsumsi untuk setiap kegiatan di RW kita. Itu pasti akan terancam tertutup. Kalau warung saya ditutup sih, nggak apa-apa. Saya masih punya banyak warung di luar sana. Tapi gimana dengan ibu-ibu yang menggantungkan penghasilannya hanya dari warung itu? Dan satu lagi Pak, ini yang paling penting. Ibu-ibu itu berasal asli dari warga RW ini. Pendatang macam Pak Hendra itu bisa kita mainkan menjadi isu yang menguntungkan kubu kita. Tapi masih
gampang. Tadi kan saya sudah bilang gampang, kok nyepelek toh? Tapi Mas Darko harus punya kemantapan hati untuk dipilih dan dicalonkan menjadi ketua RW. Saya adalah salah satu tokoh di RW ini. Jadi setiap menit, setiap detik, setiap jam, saya siap menjadi seorang pemimpin. Ya, saya percaya. Tapi Mas Darko harus ingat, perjuangan seperti ini biayanya nggak sedikit. Mbak Ratna dan teman-teman, Pak Saleh dan teman-teman, jangan khawatir. Bagus. Saya percaya omongan jenengan itu bisa tak pegang. Oke, fix deal. Oke. Saya sudah menemukan orang yang profesional. Bagus. Dia biasa menangani penggalangan massa dan menggerakkan massa, Pak Saleh. Oke, siap. Tapi ada anggarannya, Pak. Berapa? Enggak mahal kok, Pak. Cuma 500.000, Pak. 500.000. Kebanyakan itu, kurangin lah. Pak Saleh, kalau di bawah itu dia nggak mau gerak, Pak. Ya udah. Kalau gitu 500.000, yang penting ini kelar dan Iya. sukses, Sukses, jangan Pak. sampai bocor. Iya, Pak. Oke, Siap, Pak. sip. Aku tinggal dulu. Gimana? Uangnya, Pak. Gampang itu, nanti ada orang yang transfer ke rumah. Oke? Aduh. Tak kirim ke rumah. Ada Iya, orang Pak. jalan ke rumah. Iya, Oke? Pak. Iya. Sip. Iya. Tinggal Iya, Pak. Proyek lagi. Dasar janda. Iya, hati-hati sama suami-suami kita. Jangan sampai direbut. Dia kan sekarang udah deket. Loh Pak, gambarnya kok aneh ya Pak? Lah aneh piye toh? Aneh gimana? Burem-burem gitu loh Pak. Jadi saya nggak percaya Pak. Oh, buram. Pak, burem banget Pak. Nih Pak. Masa buram sih? Waduh, masih burem Pak. Belum terlalu kelihatan. Sudah terang. Kalau ini mesti terang. Wah, Pak, kalau ini terang banget Pak. Terang kan? Terang Pak. Jelas kan? Jelas Pak. Percaya kan? Percaya banget Pak. Jadi kalau kamu sudah percaya, kamu siap untuk bergerak toh? Loh. Tadi kan cuma suruh percaya Pak. Kalau untuk gerak-gerak ya bukan urusan saya Pak. Segini kok, suruh gerak-gerak Pak. Oke. Siap? Belum Pak. Anggarannya itu cuma segitu. Budgetnya itu cuma segitu, Dik Gogot. Tapi ya sudahlah. Saya nombok. Walaupun anggarannya cuma 200. Siap bergerak toh? Siap Pak. Sukses. Siap.
sesuai diamankan warga. Kita harus tetap seperti itu. Walaupun ada kekuatan besar yang akan menghancurkan kita. Dengan cara mempengaruhi warga dengan membuat berita-berita bohong dengan cara-cara yang sangat licik. Tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir, apalagi takut. Saya yakin cara-cara yang kotor itu gak akan berhasil. Warga kita adalah manusia waras yang masih mampu berpikir kritis dan bertindak rasional. Saudara-saudara, di balai RW kita ini sedang terjadi persekongkolan antara si yang merugikan desa kita. Usir mereka, usir! Usir mereka dari kampung kita! Ibu bapak, saudara-saudari, oma opa, dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana filmnya? Bagus kan? Ketika saya melihat film ini, entah kenapa saya langsung teringat dengan kisah yang akan kita renungkan juga di dalam ibadat Jumat Agung ini. Bagaimana Yesus yang dikatakan dalam Injil satu-satunya manusia yang benar, yang sungguh berbuat kebenaran di dunia ini. Tidak ada apapun yang dia buat itu adalah merupakan perbuatan yang salah. Tetapi masih dicurigai dan juga dimusuhi oleh orang-orang yang harusnya ia selamatkan. Tetapi orang-orang ini berpikir bahwa Yesus ini sebagai sebuah ancaman. Meskipun dia membawa kebenaran. Dan kita tahu kisahnya, bahkan Pilatus sendiri mengatakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan apapun atas orang ini. Dia menunjuk kepada Yesus. Dan hari ini dalam ibadat Jumat Agung ini kita mau mengenangkan kisah itu. Bagaimana Yesus meskipun manusia yang benar, dia rela dianggap salah. Dia rela dianggap keliru dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kita. Semata-mata mau menunjukkan bahwa di hadapan dosa, di hadapan kekeliruan, di hadapan segala kesalahan-kesalahan yang bisa manusia buat, Yesus tetap taat sama Bapaknya. Yang kedua, Yesus tetap menunjukkan apa dan bagaimana itu Allah. Allah yang adalah kasih ditunjukkan oleh Yesus dengan juga berbuat kasih dan memberikan pengampunan bagi mereka yang sudah bersekongkol untuk membunuhnya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan pengorbanan Yesus yang sedemikian besar, yang penuh kasih ini untuk segala dosa-dosa, seberat apapun yang mungkin pernah kita lakukan, tetapi Yesus membalasnya dengan pengampunan untuk kita dari atas kayu salib. Selamat merayakan ibadat Jumat Agung. Tuhan memberkati.